matter. Hai guys, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series One Piece Season 2 live action yang berjudul One Piece Into the Grand Line. Dalam season kali ini, kru topi jerami berjuang mencapai wilayah Grand Line yang dikenal sangat berbahaya. Lantas seperti apa perjuangan Luffy dan kawan-kawannya nanti? Dan seberat apa rintangan yang harus mereka hadapi? Yuk simak video alur ceritanya dengan menonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada suatu ketika, pangkalan angkatan laut di wilayah East Blue menghadapi serangan besar. Ternyata pelaku serangan itu adalah dua orang yang masing-masing bernama Miss Valentine dan Mr. Five. Tak lama kemudian, rekan mereka yang bernama Miss All Sunday datang ke lokasi. Ternyata Miss All Sunday dan kedua rekannya adalah anggota dari sebuah organisasi bernama Baroque Works. Setelah itu, Miss All Sunday dengan kekuatan buah iblisnya mampu menyingkirkan banyak marinir seorang diri. Tim Miss All Sunday lalu memasuki fasilitas penyimpanan jenazah yang memastikan kematian Mr. Seven yang merupakan anggota organisasi mereka. Berkat informasi dari seorang marinir, Miss All Sunday bisa mengetahui bahwa Mr. Seven dibunuh oleh Zoro. Miss All Sunday akhirnya mulai tertarik begitu mengetahui Zoro kini menjadi bajak laut pimpinan Luffy. Di lain pihak, kelompok bajak laut Luffy yang kini biasa dipanggil topi jerami sedang berlayar menuju Grand Line. Nah rupanya topi jerami sedang berada di ujung wilayah East Blue. Di tengah perjalanan, Nami dengan keahlian navigasinya berhasil menemukan rute terbaik untuk mencapai Grand Line. Setelah itu, Luffy menyetujui saran para krunya untuk mampir ke Locktown terlebih dahulu agar mereka bisa membeli barang-barang kebutuhan penting untuk perjalanan menuju Grand Line. Rupanya, Luffy sudah lama ingin mengunjungi Locktown karena kota itu menjadi tempat kematian Raja Bajak Laut Roger. Lebih spesifik, Luffy sangat ingin melihat panggung eksekusi Roger secara langsung. Sementara di masa lalu, Roger yang sedang mendekam di penjara dikunjungi oleh Garp. Ternyata Garp adalah marinir yang menangkap Roger setelah sekian lama mereka terlibat pertarungan. Menariknya, Roger memiliki rasa kepercayaan tinggi kepada Garp karena kakek Luffy itu adalah orang baik. Inilah sebabnya Roger yang akan segera dieksekusi mengungkapkan pesan terakhirnya kepada Garp. Melalui pesan ini, Roger berharap Garp mau mencari dan merawat anak Roger yang masih kecil. Roger pun tidak ingin anaknya mati hanya karena menjadi keturunan penjahat besar. Pada akhirnya, Garp tidak mau menanggapi pesan terakhir Roger karena tidak seharusnya terpidana mati seperti Roger membuat permintaan sebelum dieksekusi. Kembali ke masa sekarang, topi jerami akhirnya tiba di Locktown. Nah, meskipun Luffy kini menjadi buronan paling dicari di East Blue, ia sama sekali tidak takut statusnya akan dikenali di kota itu. Setelahnya, topi jerami mendapati bahwa pada hari itu penduduk kota merayakan hari kematian Roger. Topi jerami akhirnya berpencar dan akan kembali bertemu di lokasi yang telah disepakati setelah mereka mendapatkan barang incaran masing-masing. Seiring berjalannya waktu, Nami membeli atlas sejarah East Blue untuk memuluskan misi utamanya, yaitu membuat peta dunia. Sedangkan Usopp membeli kacamata khusus yang ia harap bisa menyamarkan wajahnya. Setelah itu, Nami menghadapi seorang pria bernama Bartolomeo yang tampaknya berniat jahat. Dengan nada ancaman, Nami memperingatkan agar Bartolomeo jangan macam-macam dengannya.
Dari situ, Bartolomeo akhirnya memilih pergi tanpa perlawanan, padahal ia mengklaim dirinya adalah orang yang berkuasa di Lockdown. Di saat bersamaan, Luffy menemani Sanji berbelanja di pasar bahan makanan. Sanji lalu menemukan ikan tuna gajah yang tersisa 1 ekor karena sebelumnya restoran yang pernah menjadi tempat Sanji bekerja telah memborong ikan tuna gajah. Sanji lalu membeli ikan tuna gajah terakhir itu agar nanti ia bisa memasak hidangan yang diolah dari ikan tersebut. Di sisi lain, Zoro tak sengaja menyenggol seorang perempuan bernama Tashigi hingga ia terjatuh. Zoro lalu meminta maaf sebelum mereka berkenalan tanpa mengungkapkan identitas asli. Sementara itu, seorang kapten marinir bernama Smoker membawa bajak laut tangkapannya ke Lockdown. Ternyata Smoker adalah atasan Tashigi. Seiring berjalannya waktu, Zoro mengunjungi sebuah toko pedang yang dimiliki oleh seorang pria bernama Ippon Matsu. Dengan uang pinjaman dari Nami, Zoro berencana membeli 2 pedang untuk melengkapi pedangnya yang tersisa 1. Saat Ippon Matsu tertarik dengan pedang bawaan Zoro, Tashigi juga mengunjungi toko yang sama. Rupanya, Tashigi adalah pelanggan favorit Ippon Matsu. Dengan pengetahuan pedangnya yang luas, Tashigi bisa memastikan pedang bawaan Zoro adalah pedang spesial. Tashigi lalu membantu Zoro untuk memilih pedang di toko tersebut. Dalam prosesnya, Zoro menemukan sebuah pedang spesial yang memiliki kutukan sehingga tidak ada pendekar pedang yang berani menggunakannya. Bahkan Ippon Matsu sebenarnya ingin menyingkirkan pedang itu dari tokonya, namun ia takut akan terkena kutukan. Dengan keberaniannya, Zoro melakukan uji coba beresiko untuk membuktikan apakah kutukan pedang itu bisa mengalahkan tekad kuatnya. Hasilnya, terbukti bahwa tekad kuat Zoro mengungguli kutukan pedang sehingga ia pun berani memiliki pedang tersebut. Salut dengan Zoro, Ippon Matsu akhirnya memberikan sebuah pedang terbaik di tokonya secara gratis. Rupanya Ippon Matsu bertindak demikian karena ia sudah lama tidak melihat sosok pendekar pedang hebat seperti Zoro. Pada malam harinya, Luffy meninggalkan Sanji agar ia bisa mencari panggung eksekusi Roger. Luffy lalu berkenalan dengan Bartolomeo sehingga dari situ Bartolomeo mau membantu Luffy menemukan panggung eksekusi Roger. Tak lama kemudian Luffy diganggu oleh Buggy. Kita pun kembali diingatkan Buggy pernah bermusuhan dengan Luffy sebelum mereka bersekutu untuk kepentingan masing-masing. Nah sekarang Buggy ingin membalas dendam kepada Luffy dengan cara mengakhiri petualangannya. Selang beberapa detik, Alvida yang kini menjadi sekutu Buggy menampakkan dirinya. Ternyata Alvida ingin balas dendam kepada Luffy karena sebelumnya Luffy telah merusak kapal Alvida dan membuat Koby berani melarikan diri. Saat bertarung dengan Luffy, Alvida menunjukkan ia kini memiliki kekuatan buah iblis. Berkat kekuatan buah iblis yang ia makan, tubuh Alvida tidak bisa terkena serangan. Pada akhirnya, Alvida berhasil melumpuhkan Luffy. Setelah itu, Luffy terbangun di dekat Buggy dan teman-temannya. Rupanya, Luffy ditahan dengan borgol berbahan batu laut, sehingga borgol itu membuat pemakan buah iblis seperti Luffy kehilangan tenaga dan kekuatan uniknya. Kelompok Buggy lalu menjalankan sidang yang sudah diatur agar seolah-olah mereka berhak menghukum mati Luffy di panggung eksekusi. Tak lama berselang, topi jerami berhasil menemukan Luffy. Mereka lalu harus bertarung melawan kelompok Buggy akibat berusaha menyelamatkan Luffy. Di sisi lain, Smoker sengaja membiarkan pertarungan antar topi jerami dan kelompok Buggy. Tujuannya agar nanti Smoker tinggal menangkap mereka yang berhasil selamat dari bentrokan tersebut. Setelahnya, Nami kewalahan menghadapi Alvida karena serangannya selalu meleset akibat kekuatan buah iblis Alvida. Lantas, dalam situasi ini, Usopp berhasil menembak Alvida dengan peluru merica dengan memanfaatkan senjata Nami. Waktu pun terus berlanjut hingga Buggy membawa Luffy ke atas panggung eksekusi. Saat kepalanya akan dipenggal oleh Buggy, Luffy meminta maaf kepada topi jerami karena ia akan mati.
Yang mengejutkan, Luffy malah tertawa saat nyawanya akan segera melayang. Tawa Luffy ini pun seketika mengingatkan Smoker pada sosok Roger yang juga melakukan hal yang sama sebelum dieksekusi. Saat Buggy bersiap menghabisi Luffy, tiba-tiba ada petir yang menyambar Buggy dan menghancurkan panggung. Setelah berhasil selamat, Luffy bersama Sanji bergegas kembali ke kapal untuk menyusul teman-teman mereka. Namun sialnya, Luffy harus menghadapi Smoker yang berambisi untuk menangkapnya. Saat mereka bertarung, Smoker menunjukkan kekuatan buah iblisnya, di mana ia mampu mengubah tubuhnya menjadi asap. Tanpa kesulitan yang berarti, Smoker berhasil melumpuhkan Luffy. Lantas saat Smoker bersiap menangkap Luffy, tiba-tiba ada seorang pria misterius yang dikenali oleh Smoker. Ternyata pria itu adalah buronan pemerintah dunia. Dengan kekuatannya, sang pria misterius berhasil membuat Smoker terpental jauh. Di waktu bersamaan, Zoro berhasil mengalahkan Tashigi. Rupanya pertarungan mereka terjadi karena Tashigi sudah mengetahui identitas Zoro sebagai bajak laut. Selang beberapa menit, Luffy dan Sanji berhasil kembali ke kapal. Luffy pun mulai penasaran dengan identitas pria misterius yang menolongnya. Saat topi jerami meninggalkan Locktown, sang pria misterius mengisyaratkan bahwa ia mengenal Luffy. Setelah itu, Tashigi dan Miss All Sunday berkenalan di bar tanpa mengetahui identitas masing-masing. Lantas sebelum pergi, Miss All Sunday memberikan kartu Baroque Works seolah-olah ia ingin mengajak Tashigi bergabung dengan organisasi itu. Tak lama kemudian, Smoker menemui Tashigi dan memberitahu bahwa bar itu pernah dikunjungi oleh Roger sebelum sang raja bajak laut itu pergi ke Grand Line. Smoker lalu mengungkapkan misi utamanya adalah mencegah kelahiran raja bajak laut yang baru. Inilah sebabnya Smoker mulai sekarang fokus memburu Luffy karena anak itu telah menegaskan komitmennya untuk menjadi raja bajak laut. Seiring berjalannya waktu, topi jerami mendekati wilayah Reverse Mountain alias Gunung Terbalik. Lantas di tengah diskusi, Nami dengan keahliannya sebagai navigator menilai Reverse Mountain adalah satu-satunya jalur aman untuk memasuki Grand Line. Pada akhirnya, Luffy dan semua kru mempercayai teori Nami karena mereka hanya bisa mengandalkan keahlian Nami. Selang beberapa menit, kapal topi jerami yang bernama Going Merry terseret oleh arus kuat yang mengarah ke puncak Reverse Mountain. Akibat arus ini, Merry melaju kencang secara tak terkendali dan beresiko menabrak bangkai-bangkai kapal di sekitar lokasi. Situasi pun semakin mengkhawatirkan setelah Zoro dan yang lainnya tak sengaja merusak tuas kemudi Merry dalam upaya mengendalikan kapal. Dengan kekuatannya sebagai manusia karet, Luffy berhasil mengendalikan arah Merry sehingga ia pun bisa mencegah tabrakan dengan bangkai kapal. Tak lama kemudian, para kru berusaha membentangkan layar agar Merry bisa naik ke puncak Reverse Mountain dengan lancar. Begitu sudah mencapai puncak, Merry melewati jalur menurun. Di saat topi jerami merasa sudah terbebas dari rintangan maut, ada seekor paus bernama Labun yang berada di depan kapal mereka. Akibat tak bisa mengusir Labun, topi jerami dan Merry berakhir masuk ke dalam mulut paus itu. Beberapa saat setelahnya, Luffy terbangun di area tebing yang menjadi bagian Reverse Mountain. Luffy lalu heran melihat aksi Labun yang sengaja membenturkan kepalanya ke tebing Reverse Mountain, seolah-olah paus itu memiliki motif untuk melakukannya. Tak lama berselang, seorang kakek bernama Crocus berhasil menembakkan obat bius ke tubuh Labun. Akibat efek obat bius, Labun akhirnya tertidur dan kembali ke dalam laut. Usai mengurus Labun, Crocus mendapatkan sejumlah pertanyaan dari Luffy.
Dari situ Krokus mengakui ia adalah penjaga mercusuar dan hidup sendirian. Krokus selalu menegaskan semua kru Luffy pasti sudah mati akibat masuk ke dalam mulut labun. Namun Luffy meyakini semua krunya pasti masih hidup dalam kondisi terjebak. Setelah itu Luffy menerobos ke dalam rumah Krokus. Terpengaruh oleh tekad kuat Luffy, Krokus akhirnya mau membantu menyelamatkan topi jerami dan Mary asalkan Luffy mau mengikuti strategi Krokus. Krokus selalu menceritakan masa lalunya yang berhubungan dengan labun. Jadi bertahun-tahun silam Krokus berkenalan dengan kelompok bajak laut musisi bernama Rumbar yang berhasil melewati Reverse Mountain. Nah, dugaan Kapten Rumbar, labun terpisah dari kawanannya dan hidup sendirian sebelum Paus itu menjadi teman Rumbar. Setelah memperbaiki kapal, Rumbar bersiap pergi ke Grand Line untuk menjalani petualangan baru. Lantas sebelum berangkat, kru Rumbar meminta labun untuk menunggu di area Reverse Mountain sampai kelompok bajak laut itu kembali ke sana. Rumbar juga berjanji mereka akan kembali berpetualang bersama labun setelah selesai menjelajahi Grand Line. Waktu pun terus berlanjut hingga labun sering membenturkan kepalanya ke tebing Reverse Mountain karena ia frustasi melihat Rumbar tak kunjung kembali. Krokus selalu berusaha meyakinkan labun bahwa Rumbar sudah tidak ada, kemungkinan karena tewas akibat kejamnya dunia Grand Line. Usai menceritakan masa lalu tadi, Krokus menjelaskan bahwa labun sampai sekarang masih terus membenturkan kepalanya ke tebing Reverse Mountain agar Paus itu bisa menghancurkan tebing dan mendapatkan jalan untuk mencari Rumbar. Nah, demi keselamatan labun, Krokus akhirnya rutin menembakkan obat bius dengan efek penidur agar kepala Paus itu terhindar dari luka fatal akibat suka menabrak tebing. Di sisi lain, topi jerami rupanya memang masih hidup, sedangkan Mary masih dalam kondisi utuh. Mereka lalu berusaha mencari cara agar bisa keluar dari dalam mulut labun yang berisi banyak bangkai kapal. Lantas di tengah misi perbaikan tuas kemudi Mary, topi jerami berhasil menangkap 2 orang jahat yang juga terjebak di dalam mulut labun. Akibat diancam oleh Zoro, 2 orang itu mengakui bahwa mereka adalah Mr. Nine dan Miss Wednesday yang menjadi agen Baroque Works. Usopp lalu mengambil alih alat roll dari kapal Mr. Nine agar ia bisa memperbaiki tuas kemudi Mary. Sementara itu, Smoker yang masih berada di Locktown sedang berusaha mendapat izin pergi ke Grand Line guna melancarkan misi perburuan Luffy. Dalam situasi ini, Smoker bertemu dengan wakil Laksamana Garp. Interaksi mereka pun mengungkapkan Locktown adalah kota yang menjadi pusat aktivitas angkatan laut di East Blue. Menariknya, Koby dan rekannya yang sedang mengawal Garp kini sudah menjadi marinir. Setelah itu, Garp mengajak Smoker ke kantornya agar bisa berbicara secara tertutup. Lantas di awal percakapan, Smoker mengakui ia gagal menangkap Luffy akibat diserang oleh pria misterius. Nah, ternyata Garp dan Smoker sudah mengetahui kalau pria itu bernama Dragon, pemimpin pasukan revolusi yang sedang mengumpulkan dukungan untuk menggulingkan pemerintah dunia. Garp lalu beralih membicarakan keberadaan Baroque Works yang sangat sulit dilacak. Ternyata Baroque Works adalah organisasi pembunuh misterius yang bermarkas di Grand Line. Nah, di mata Garp, Baroque Works lebih mendesak untuk diurus daripada Luffy dan krunya karena semakin lama aksi Baroque Works semakin berbahaya. Demi mendapatkan izin pergi ke Grand Line, Smoker akhirnya menerima misi dari Garp untuk menangkap agen Baroque Works hidup-hidup. Rupanya misi ini diberikan karena selama ini Angkatan Laut selalu gagal menangkap agen Baroque Works hidup-hidup. Kembali ke Reverse Mountain, Krokus menembakkan obat bius ke tubuh labun saat Paus itu kembali berusaha menghancurkan tebing Reverse Mountain. Sayangnya, labun hanya tertidur dalam beberapa detik karena ia mulai kebal terhadap obat bius Krokus. Bagaimanapun, Luffy tetap berhasil mendekati labun. Luffy lalu menyanyikan lagu legendaris Rumbar yang ternyata disukai oleh labun. Berkat lagu ini, Luffy berhasil memikat hati labun. Atas permintaan Luffy, labun akhirnya mengeluarkan topi jerami dan Mary dalam kondisi utuh.
Saat situasinya kembali aman, Krokus mengungkapkan bahwa kompas biasa tidak akan berfungsi di Grand Line. Penyebabnya, setiap pulau di wilayah itu memiliki medan magnet yang berbeda dengan medan magnet di bumi. Sebagai solusi, Krokus memberikan alat miliknya yang bernama Logpost agar topi jerami bisa mendapatkan petunjuk arah ke pulau-pulau di Grand Line. Setelah itu, Luffy berhasil melukis simbol topi jerami pada kepala Labun. Luffy lalu menekankan simbol itu mewakili pertemanan topi jerami dan Labun. Luffy juga meminta Labun agar mau merelakan kepergian Rumbar. Di akhir pernyataannya, Luffy berjanji suatu saat ia akan kembali menemui Labun di Reverse Mountain usai menyelesaikan petualangannya. Kini topi jerami siap mengarungi Grand Line yang selama ini memiliki berbagai macam ancaman maut. Di lain pihak, Krokus diam-diam menyimpan rahasia bahwa ia pernah berteman dengan Raja Bajak Laut Roger. Krokus selalu meyakini orang gigih dan pemberani seperti Luffy bisa sampai ke Laftel dan menemukan One Piece. Seiring berjalannya waktu, Zoro dalam mimpinya bermimpi berduel pedang melawan Mihawk. Di momen ini, Mihawk menegaskan bahwa level kekuatan Zoro sebagai pendekar pedang masih sangat jauh di bawahnya. Usai terbangun dari tidurnya, Zoro mengawasi Mr. Nine yang kini menjadi tahanan topi jerami. Tak lama berselang, Nami masuk ke dalam kabin sebentar untuk melaporkan bahwa cuaca di lautan Grand Line bisa berubah sewaktu-waktu. Di waktu bersamaan, Luffy sedang menginterogasi Miss Wednesday. Sayangnya, Luffy tidak mendapatkan informasi penting selain keterangan bahwa Miss Wednesday adalah agen perbatasan Baroque World. Setelah itu, topi jerami berkumpul di deck sambil membawa Miss Wednesday dan Mr. Nine. Rupanya, Luffy telah membebaskan Miss Wednesday karena Luffy mempercayai instingnya yang mengatakan bahwa Miss Wednesday adalah orang baik. Tak lama kemudian, Miss Wednesday meminta dibebaskan ke pulau terdekat dengan lokasi topi jerami saat ini, yaitu Cactus Island. Saat perhatian topi jerami teralihkan oleh pulau unik itu, Miss Wednesday berhasil kabur dari kapal bersama Mr. Nine. Selang beberapa jam, topi jerami tiba di Cactus Island dan memasuki kota yang bernama Whiskey Peak. Mereka pun terkejut karena mendapatkan sambutan hangat dari semua warga setempat. Sesaat setelahnya, wali kota Igerem menyambut kedatangan topi jerami dengan tangan terbuka. Igerem lalu menerangkan penduduk Whiskey Peak sebenarnya menyukai kisah petualangan bajak laut. Karena hal ini, semua warga selalu bersikap ramah setiap ada bajak laut yang singgah di Whiskey Peak. Atas dukungan Igerem, topi jerami melalui Usopp menceritakan kisah petualangan mereka di hadapan banyak pengunjung bar. Rupanya, bar ini juga menjual berbagai macam makanan lezat sehingga Luffy bisa makan sepuasnya. Usai meninggalkan bar, Luffy menikmati aneka pie apple di toko roti terdekat. Dalam situasi ini, Igerem menemui Luffy. Igerem lalu memperingatkan Grand Line adalah dunia yang kejam sehingga Luffy jangan mudah mempercayai orang asing. Bagaimanapun, Luffy dengan instingnya percaya bahwa Igerem adalah orang baik. Tak lama berselang, Miss Wednesday datang ke lokasi. Dari situ, Igerem mengakui ia adalah agen Baroque Works yang bernama Mr. A. Pada akhirnya, Miss Wednesday dan Igerem melaksanakan aksi gabungan yang berhasil melumpuhkan Luffy. Di sisi lain, Nami diam-diam memeriksa area sepi hingga tak sengaja menemukan mayat bajak laut. Berawal dari kejadian ini, Nami baru mengetahui bahwa sebenarnya warga Whiskey Peak suka membunuh bajak laut. Tak lama kemudian ada seorang warga yang memergoki Nami. Ternyata selama ini semua warga berpura-pura baik kepada bajak laut agar bisa menemukan celah untuk membunuh mereka. Nami akhirnya berhasil menundukkan warga tersebut saat orang itu berusaha membunuh Nami. Setelahnya, Nami menemui Zoro yang baru saja mengalahkan dua warga yang berniat membunuhnya. Selesai berbicara dengan Nami, Zoro kembali ke bar dan menghadapi Mr. Nine. Saat berusaha menjatuhkan mental Zoro, Mr. Nine membuka rahasia besar bahwa seluruh warga Whiskey Peak adalah agen Baroque World. Atas perintah organisasi, mereka bertugas membunuh bajak laut yang singgah di kota dan merampas harta bawaan korban.
Lebih jauh lagi, Mr. Nine memiliki 100 orang termasuk dirinya yang siap membunuh Zoro. Kini semua orang di lokasi menyerbu Zoro karena orang yang berhasil membunuh Zoro dijanjikan akan diangkat sebagai agen perbatasan. Lantas sepanjang bertarung melawan banyak orang, Zoro menganggap momen ini sebagai pemanasan untuk kembali melawan Mihawk. Menariknya, Zoro sempat berhalusinasi melihat sosok Mihawk yang mana hal ini meningkatkan semangat juangnya. Sambil terus bertarung, Zoro juga membebaskan Usopp dan Sanji yang ditahan akibat tertipu oleh dua perempuan cantik yang menjadi agen Baroque Works. Zoro lalu menyuruh Usopp dan Sanji untuk segera kembali ke Merry agar kapal itu sudah siap berlayar saat Luffy dan yang lainnya menyusul. Usai mengalahkan semua orang di bar, Zoro mengejar Mr. Nine sambil mengalahkan orang-orang yang terus menghalanginya. Saat Zoro memojokkan Mr. Nine, agen Baroque Works yang bernama Miss Monday datang untuk melawan Zoro. Pada akhirnya, Zoro berhasil mengalahkan Miss Monday dan seorang warga lainnya. Dengan demikian, jumlah orang yang dikalahkan oleh Zoro sejak pertarungan dimulai genap berjumlah 100. Saat kembali berhalusinasi melihat sosok Mihawk, Zoro menegaskan bahwa pertarungan panjang tadi baru permulaan. Sementara itu, Luffy kembali sadar dan menguping pembicaraan Miss Wednesday dan Igaram. Luffy lalu mengejar mereka karena keduanya berniat mencuri Merry agar bisa melarikan diri. Setelah Luffy berhasil menghentikan mereka, Miss Valentine dan Mr. Five muncul di lokasi. Atas perintah Mr. Zero, sang ketua Baroque Works, Miss Valentine dan Mr. Five akan mengeksekusi Miss Wednesday dan Igaram karena telah mengkhianati organisasi. Saat mulai beraksi, Mr. Five menggunakan kekuatan buah iblisnya, di mana ia mampu mengubah kotoran hidungnya menjadi meriam. Sedangkan kekuatan buah iblis Miss Valentine adalah memanipulasi berat badannya. Akibat kewalahan, Luffy dan yang lainnya pun terpaksa melarikan diri. Saat mereka bersembunyi, Miss Wednesday dan Igaram mengungkapkan identitas aslinya. Jadi, Miss Wednesday adalah putri kerajaan Alabasta yang bernama asli Nefertari Vivi, sedangkan Igaram adalah kapten pasukan kerajaan Alabasta. Mereka berdua pun menyamar sebagai agen Baroque Works agar bisa menjatuhkan organisasi itu. Dalam kesempatan yang sama, Igaram menekankan bahwa Vivi adalah harapan untuk menyelamatkan kerajaannya yang berada di ambang perang saudara. Mengetahui hal ini, Luffy akhirnya memenuhi permintaan Igaram untuk melindungi Vivi. Setelah itu, Igaram nekat mengalihkan perhatian Mr. Five dan Miss Valentine agar Luffy bisa membawa Vivi ke Merry dengan aman. Lantas di awal pertarungan, Igaram menggunakan senapan rahasia pada rambutnya untuk menyerang. Namun sayangnya serangan Igaram tidak terlalu berpengaruh bagi Mr. Five maupun Miss Valentine. Usai dilumpuhkan oleh Miss Valentine, Igaram akhirnya dieksekusi dengan meriam Mr. Five. Di lain pihak, Nami berusaha menguatkan Vivi yang terguncang oleh kematian tragis Igaram. Pada akhirnya, topi jerami dan Vivi berhasil meninggalkan Cactus Island dengan selamat berkat pengorbanan Igaram. Setelah itu, Mr. Five dan Miss Valentine menemukan Mr. Nine bersembunyi di bar. Miss Valentine akhirnya mengeksekusi Mr. Nine karena dinilai memihak Vivi. Keesokan harinya, Vivi bercerita bahwa Baroque Works telah mengadu domba ayah Vivi dan rakyat Alabasta. Meski tak mengetahui tujuan dibalik adu domba ini, namun Vivi meyakini langkah awal untuk menghentikan Baroque Works dan menyelamatkan Alabasta adalah dengan membongkar identitas asli Mr. Zero, sang ketua Baroque Works. Kini Vivi ingin segera pulang ke Alabasta agar ia bisa menyampaikan informasi penting kepada ayahnya yang merupakan Raja Alabasta. Tak lama kemudian, Luffy dan yang lainnya pun dikejutkan oleh kemunculan Miss All Sunday. Lantas, pengetahuan Vivi, Miss All Sunday adalah wakil ketua Baroque Works yang terkenal kejam di balik penampilannya yang menawan.
Saat mulai berinteraksi dengan topi jerami, Miss All Sunday mengungkapkan bahwa mereka kini menjadi target eksekusi Baroque Works karena melindungi Vivi. Miss All Sunday lalu memberikan eternal pose yang hanya mengarah pada satu pulau terpencil. Miss All Sunday pun menyarankan topi jerami dan Vivi sebaiknya bersembunyi di pulau terpencil tersebut demi menghindari para agen Baroque Works. Meskipun Miss All Sunday terkesan ingin menolong, namun Luffy menolak menggunakan eternal pose dan langsung menghancurkannya. Karena Luffy tidak mau rute petualangannya didikte oleh Miss All Sunday. Miss All Sunday akhirnya meninggalkan kapal. Luffy lalu berjanji akan membantu Vivi pulang ke Alabasta dengan selamat jika topi jerami sudah menemukan cara untuk pergi ke sana. Seiring berjalannya waktu, topi jerami tiba di Little Garden, pulau berbahaya yang sebelumnya disinggung oleh Miss All Sunday. Melihat pemandangan pulau yang indah, topi jerami mulai menganggap Miss All Sunday membohongi mereka. Setelah itu, topi jerami dan Vivi menjelajahi Little Garden dengan cara berpencar. Dalam prosesnya, Zoro dan Sanji memburu hewan buas yang suaranya sempat terdengar dari kapal saat topi jerami baru tiba di pulau. Mereka berdua lalu terkejut karena harus menghadapi seekor T-Rex. Dengan serangan gabungan, Zoro dan Sanji berhasil membunuh sang dinosaurus karnivora. Lucunya, mereka berdua berdebat soal serangan siapa yang sebenarnya menghabisi nyawa T-Rex. Apapun itu, Sanji berencana memasak hidangan olahan daging T-Rex untuk pertama kalinya. Sementara itu, Nami kembali ke Mary dan mendapati Usopp takut menjelajahi Little Garden. Tak lama berselang, sesosok raksasa bernama Brogy mengambil drum di Mary yang berisi bir untuk diminum. Brogy lalu menculik Nami dan Usopp hingga akhirnya ia membawa mereka ke gua huniannya. Atas desakan Nami, Usopp mengarang cerita bohong agar Brogy tidak berani memakannya. Saat mendengar cerita itu, Brogy meluruskan bahwa ia tidak berniat memakan Usopp maupun Nami. Karena sebenarnya Brogy hanya ingin memiliki teman yang bisa diajak bicara. Nah, dari sini Brogy mengakui ia adalah bajak laut prajurit raksasa yang berasal dari Elbaf. Adapun Elbaf adalah pulau hunian kaum raksasa seperti Brogy. Di lain pihak, Luffy dan Vivi menemukan kawanan dinosaurus berleher panjang. Kini Vivi bisa menyimpulkan Little Garden adalah pulau prasejarah yang belum pernah terjamah oleh manusia. Ingin mencari pengalaman berkesan, Luffy nekat naik ke atas kepala dinosaurus dan menungganginya. Luffy lalu menaikkan Vivi secara paksa agar mereka bisa menunggangi dinosaurus bersama sambil menikmati pemandangan pulau. Lantas saat asyik menunggangi dinosaurus, Luffy tiba-tiba mencium aroma makanan yang mengundang selera. Beberapa waktu kemudian, Luffy akhirnya menemukan makanan tersebut. Saat Luffy mencicipi, terungkap bahwa makanan itu dimasak oleh sesosok raksasa bernama Dory. Dory lalu mengizinkan Luffy dan Vivi menyantap makanannya karena ia adalah raksasa yang baik kepada manusia sama seperti Brogy. Nah, rupanya Dory juga berasal dari Elbaf. Bedanya, Dory adalah kapten bajak laut prajurit raksasa. Terinspirasi oleh budaya rakyat Elbaf yang memuja dewa matahari Nika, Vivi akhirnya membakar benda peninggalan Igaram sebagai bentuk penghormatan terakhir untuknya. Sementara itu, Mr. Five dan Miss Valentine juga berada di Little Garden. Mereka lalu bertemu dengan agen Baroque Works yang bernama Mr. Three. Nah, atas perintah dari Mr. Zero, Mr. Three akan mengeksekusi Mr. Five dan Miss Valentine akibat gagal membunuh Vivi. Namun, Mr. Three berjanji akan mendorong Mr. Zero untuk membatalkan eksekusi mereka dengan syarat Mr. Five dan Miss Valentine mau membantu mengalahkan raksasa yang kini berteman dengan topi jerami. Di luar itu, Mr. Three mengakui ada seorang rekannya yang sedang berusaha menyerang topi jerami secara diam-diam. Seiring berjalannya waktu, Dory dan Brogy bersiap melakukan duel maut begitu mendengar suara gunung meletus di pulau. Ternyata mereka sudah melakukan duel maut sebanyak 73.466 kali selama 1 abad dan semuanya berakhir imbang. Saat duel antar raksasa ini berlangsung, topi jerami menyaksikan mereka dengan antusias, kecuali Nami yang tampak bersikap datar.
Rupanya pemenang duel maut ini berhak meraih kehormatan dan kejayaan, sehingga pantas saja Dory dan Broggy sangat menghargai duel ini. Sejak melihat raksasa bertarung dengan adil dan gagah berani, Usopp terinspirasi untuk menjadi prajurit laut pemberani yang tidak hanya sekedar pandai bercerita. Saat duel masih berjalan sengit, Broggy tiba-tiba mengalami keracunan. Ternyata kondisi ini terjadi karena Broggy telah meminum bir pemberian Dory yang beracun. Akibat insiden ini, Broggy tak bisa lagi bertarung dengan efektif hingga ia pun akhirnya tewas di tangan Dory. Nah, ternyata Mr. Five diam-diam telah memasukkan meriam ke dalam bir yang diberikan oleh Dory kepada Broggy. Tak lama berselang, Miss Valentine berhasil menculik Nami dengan mudah karena Nami bersikap pasrah. Setelah itu, Usopp memberitahu Dory bahwa Broggy telah diracuni oleh Mr. Five secara diam-diam. Karena hal ini, Usopp merasa hasil duel maut tadi tidaklah sah. Begitu mengetahui kebenaran insiden Broggy, Dory juga sependapat dengan Usopp. Dory akhirnya pergi sambil menolak permintaan Usopp untuk membantu topi jerami melawan Baroqueworks. Di sisi lain, Luffy yang sedang mengejar Mr. Five tak sengaja bertemu agen Baroqueworks yang bernama Miss Golden Week. Melalui sandiwara, Miss Golden Week berhasil menggambar simbol spiral pada pipi Luffy, yang mana simbol spiral ini menjadi alat Miss Golden Week untuk menghipnotis targetnya. Nah, ternyata Nami dan Zoro juga terkena efek simbol spiral dari Miss Golden Week. Akibat pengaruh simbol spiral, Luffy memilih pasrah saat Vivi mengajaknya kabur bersama. Mau tak mau, Vivi akhirnya melarikan sendirian hingga ia pun dilumpuhkan oleh Mr. Five. Di waktu bersamaan, Dory mengunjungi gua hunian Broggy untuk mengungkapkan penyesalannya karena telah membunuh Broggy secara tidak adil dalam duel. Tak lama kemudian, Mr. Three mendatangi Dory. Dengan kekuatan buah iblisnya yang berupa manipulasi lilin, Mr. Three berhasil mengunci pergerakan Dory. Ternyata lilin ciptaan Mr. Three menjadi sekuat baja saat sudah mengeras. Three akhirnya melancarkan serangan lilin fatal terhadap Dory guna menciptakan karya seni yang mengagumkan. Setelah itu, Vivi terbangun dalam keadaan ditahan bersama Nami dan Zoro. Selagi Mr. Five dan Miss Valentine berjaga di luar, Vivi langsung menghapus gambar spiral yang ada di bagian kaki Nami. Begitu Nami kembali sadar, Vivi mengungkapkan bahwa kemampuan spesial Miss Golden Week adalah cat hipnotis yang mampu memanipulasi perasaan targetnya. Efek manipulasi perasaan ini pun bisa dilenyapkan dengan menghapus cat hipnotis tersebut. Sayangnya, Nami tidak mampu menghapus cat hipnotis pada bagian kaki Zoro karena ia selalu menghindar. Vivi lalu memastikan mereka sekarang sedang berada di dalam rumah lilin ciptaan Mr. Free. Belenggu yang dipasang pada tangan kelompok Nami juga merupakan lilin ciptaan Mr. Three, sehingga belenggu tidak bisa dibuka dengan kunci apapun. Kini Vivi hanya bisa berharap mereka akan diselamatkan oleh Usopp, Sanji, atau Luffy. Di sisi lain, Mr. Three sedang berbicara dengan Miss Golden Week. Rupanya, objek lilin ciptaan Mr. Three di dekat mereka akan digunakan untuk membunuh topi jerami dan Vivi. Melalui objek menyerupai kue ulang tahun itu, Mr. Three akan membunuh mereka dengan cara artistik karena ia memiliki jiwa seniman yang tinggi. Dalam kesempatan yang sama, Miss Golden Week mengakui bahwa ia akan menjadikan Luffy sebagai bonekanya. Mr. Three pun keberatan karena sebenarnya ia ingin menyertakan Luffy ke dalam rencana pembunuhannya. Sementara itu, Usopp yang sedang mencari para kru topi jerami tak sengaja menemukan Luffy di pantai. Usopp pun tidak mengetahui kalau sebenarnya Luffy tidak mau berjuang menyelamatkan teman-temannya akibat terkena cat hipnotis Miss Golden Week. Usopp akhirnya terpaksa kabur tanpa Luffy begitu mendengar suara Miss Golden Week yang akan segera datang. Waktu pun terus berlanjut hingga Sanji menemukan rumah lilin Mr. Three. Saat memeriksa rumah itu, Sanji tidak menemukan siapapun. Nah, sebelum Sanji datang, Mr. Three telah memindahkan kelompok Nami ke objek lilin. Adapun kaki mereka ditahan dengan lilin sehingga mereka mustahil bisa kabur.
Dengan memanfaatkan meriam Mr. Five, Mr. Three menciptakan hujan lilin di sekitar objek tersebut. Rupanya Mr. Three menggunakan hujan lilin ini untuk mengubah kelompok Nami menjadi patung lilin secara perlahan. Dan saat nanti mereka sudah menjadi patung lilin sepenuhnya, kelompok Nami akan tewas dalam hitungan menit. Kembali ke Sanji, ia iseng mengangkat telepon siput transponder yang ada di rumah lilin Mr. Three. Tak disangka, telepon itu berasal dari Mr. Zero, sang ketua Baroque World. Nah, ternyata telepon yang digunakan oleh Sanji dan Mr. Zero sudah diatur untuk menyamarkan suara pengguna agar resiko disadap oleh angkatan laut bisa diminimalisir. Berkat fitur penyamaran suara ini, Sanji bisa berpura-pura menjadi Mr. Three dengan leluasa. Sanji lalu menyatakan topi jerami dan Vivi sudah dibunuh. Percaya pada keterangan ini, Mr. Zero akan segera mengirim 2 agen untuk memastikan dan membereskan mayat korban. Tak lama kemudian terungkap bahwa 2 agen itu adalah Mr. 13 dan Miss Friday yang masing-masing berwujud kucing dan burung pemakan bangkai. Mr. 13 lalu menyerang Sanji dengan senjata mesin, namun Sanji berhasil menghindari tembakan. Bahkan Sanji berhasil menundukkan Miss Friday. Sesaat setelahnya, Sanji bertarung melawan Mr. 13. Dengan penuh perjuangan, Sanji akhirnya berhasil menaklukkan Mr. 13. Sanji lalu memberitahu Mr. Zero bahwa 2 agen utusannya telah mati. Seketika itu, Mr. Zero bisa menyadari orang yang sedang bertelepon dengannya bukanlah Mr. Three. Saat penyamarannya terbongkar, Sanji menggunakan nama palsu lain agar Mr. Zero tidak bisa mengetahui identitas aslinya. Di akhir komunikasi, Mr. Zero bersumpah akan membuat Sanji menyesal karena sudah berani menipunya. Kembali ke kelompok Nami, Mr. Three menghapus cat hipnotis pada kaki Zoro usai terprovokasi oleh ejekan Nami terhadap karya seninya. Sementara itu, Usopp yang sedang mencari bantuan tak sengaja menemukan Brogy masih hidup. Nah, menurut dugaan Brogy, ia bisa selamat karena pedang Dory kurang tajam untuk menghabisi nyawanya. Sayangnya, Brogy masih kesulitan bergerak akibat lukanya sehingga ia tak bisa membantu Usopp menyelamatkan topi jerami. Berkat nasihat Brogy, Usopp kini siap mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan topi jerami. Di lain pihak, Miss Golden Week sedang asyik mempermainkan Luffy dengan semua cat hipnotis yang ia punya. Ternyata setiap warna memiliki efek manipulasi perasaan yang berbeda-beda, namun semuanya berfungsi agar target bisa dikendalikan oleh Miss Golden Week. Mengetahui pemakan buah iblis tidak bisa berenang di laut, Miss Golden Week memerintahkan Luffy untuk bergerak ke laut agar nanti ia tewas tenggelam. Lantas saat Luffy dalam bahaya, Usopp datang untuk menyelamatkannya. Saat berjuang mencapai lokasi Luffy, Usopp tanpa sadar melakukan aksi yang membuat semua cat hipnotis mengenai wajah Miss Golden Week. Di sisi lain, Miss Golden Week kini menderita gangguan jiwa akibat terkena semua cat hipnotisnya. Sementara cat hipnotis pada pipi Luffy telah hilang akibat terkena air laut. Begitu kembali sadar, Luffy bergegas menyelamatkan topi jerami bersama Usopp. Berkat informasi Usopp, Luffy berhasil mencapai lokasi kelompok Nami dengan cepat. Ternyata saat itu kelompok Nami sudah berubah menjadi patung lilin dan mereka bertiga akan tewas kehabisan nafas dalam hitungan menit. Mr. Three lalu membenarkan bahwa ia menjadi dalang pengeracunan Brogy. Mr. Three akhirnya melarikan diri begitu ia diincar oleh Luffy. Atas permintaan Luffy, Usopp akan berjuang menyelamatkan kelompok Nami yang sedang diawasi oleh Mr. Five dan Miss Valentine. Tak mau diremehkan oleh Usopp, Miss Valentine akhirnya menerima tantangan duel 1 lawan 1. Selama pertarungan berlangsung, Usopp sengaja membiarkan dirinya dihantam berulang kali oleh Miss Valentine di area objek lilin. Meskipun wajahnya sampai babak belur, Usopp berhasil memanfaatkan hantaman Miss Valentine untuk menghancurkan patung lilin sehingga kelompok Nami bisa terbebas. Sayangnya Zoro masih belum aman karena kakinya masih terkunci oleh lilin. Di saat Nami dan Vivi berhasil menumbangkan Miss Valentine, Zoro berhasil membebaskan diri dengan memanfaatkan tembakan peluru api dari Usopp. Melalui pertarungan sengit, Zoro akhirnya berhasil mengalahkan Mr. Five.
Sementara itu, Luffy berada di lokasi yang memiliki banyak patung lilin berwujud Mr. Three. Akibat patung lilin ini, Luffy kesulitan menyerang Mr. Three yang asli. Luffy lalu kembali mengejar Mr. Three hingga ia pun menemukan Dory telah berubah menjadi patung lilin. Saat pertarungan kembali berlanjut, Mr. Three memasang belenggu pada kedua tangan Luffy agar ia tidak bisa bergerak dan mudah dibunuh. Luffy lalu berhasil menghancurkan salah satu belenggu dengan memanfaatkan serangan Mr. Three yang meleset. Puncaknya, Luffy berhasil mengalahkan Mr. Three dengan menghantamkan belenggunya sampai hancur. Setelah itu, Luffy kembali ke lokasi kelompok Nami. Sanji lalu datang sambil membawa Eternal Post temuannya yang kebetulan mengarah ke Alabasta. Tak lama berselang, Dory juga muncul dalam kondisi normal. Ternyata sebelumnya Luffy telah menghancurkan patung lilin Dory. Seiring berjalannya waktu, topi jerami bersiap meninggalkan Little Garden di saat Dory dan Brogy telah pulih total. Kedua raksasa itu akhirnya berdamai dan berhenti melanjutkan duel maut mereka. Usai berpamitan dengan Dory dan Brogy, topi jerami akhirnya mulai berlayar. Luffy lalu memutuskan untuk membawa Vivi ke Alabasta bersama topi jerami agar sang kapten bisa melindungi Vivi sampai tiba di lokasi tujuan. Tak lama kemudian, Dory dan Brogy berhasil membunuh seekor monster laut raksasa yang menghalangi Merry. Guys! Setelah membuang senjatanya ke laut, Dory dan Brogy memutuskan untuk berduel dengan tangan kosong untuk membuktikan siapa pembunuh monster raksasa yang terkuat di antara mereka. Sementara di rumah lilin, Miss Valentine akan memberitahu Mr. Zero bahwa Mr. Three menjadi penyebab kegagalan misi pembunuhan topi jerami dan Vivi. Tak mau dirinya dieksekusi, Mr. Three akhirnya membungkam Miss Valentine demi menutupi kegagalannya. Pada malam harinya, topi jerami dan Vivi merayakan keberhasilan mereka dalam mengatasi berbagai rintangan di Little Garden. Lantas di tengah momen santai ini, Nami tiba-tiba jatuh pingsan. Sementara itu, Miss All Sunday mewakili Mr. Zero dalam pertemuan dengan seorang pria dengan rahang timah yang bernama Wapol. Jadi Wapol adalah Raja Drum Kingdom yang sedang diasingkan. Nah sekarang Wapol sedang berupaya kembali merebut tahta kerajaan warisan ayahnya. Menariknya, Wapol selama ini memberikan kontribusi finansial yang besar untuk Baroque. Jadi sebagai imbalan atas kontribusi pentingnya, Wapol mendapatkan hadiah buah iblis dari Mr. Zero. Meski kekuatannya tidak diketahui, Mr. Zero menilai buah iblis ini bisa menjadi kunci Wapol untuk kembali merebut tahta. Begitu Miss All Sunday pergi, Wapol akhirnya memakan buah iblis dengan antusias. Kembali ke kru topi jerami, Sanji memberitahu Nami bahwa ia sudah sakit demam dan pingsan berulang kali selama beberapa hari terakhir. Dugaan Sanji, Nami terjangkit penyakit misterius yang berasal dari Little Garden. Usai menemani Nami, Sanji berkumpul dengan kru topi jerami dan Vivi. Di sini terungkap mereka sedang melewati lautan dengan cuaca dingin. Kru topi jerami dan Vivi lalu mendiskusikan perjalanan menuju Alabasta dan dampaknya terhadap penyakit Nami. Demi keselamatan Nami, mereka sepakat mencari pulau terdekat terlebih dahulu untuk mengobati Nami sebelum melanjutkan perjalanan ke Alabasta. Seiring berjalannya waktu, kru topi jerami dari kejauhan melihat sebuah pulau bersalju. Vivi lalu memastikan pulau itu adalah lokasi Drum Kingdom, di mana kerajaan ini terkenal dengan pengobatannya yang maju. Mereka pun akan menyembunyikan identitas asli Vivi sebagai putri kerajaan Alabasta karena dahulu pernah ada konflik yang melibatkan Alabasta dan Drum Kingdom. Sesampainya di pulau, kru topi jerami dan Vivi mencapai area benteng yang melindungi Drum Kingdom. Penjaga benteng lalu menembak lengan Vivi dengan anak panah sebagai peringatan karena ia dan kru topi jerami dianggap sebagai bajak laut. Atas desakan Vivi, Luffy batal menyerang balik demi kebaikan Nami. Sama dengan Vivi, Luffy akhirnya merendah dan memohon dengan tulus agar diizinkan memasuki kerajaan untuk menyelamatkan Nami.
Setelah itu, kru topi jerami disambut oleh Dalton yang merupakan kapten pasukan warga sipil. Dalton lalu bercerita bahwa kerajaan baru selesai diserang oleh bajak laut Blackbird. Ironisnya, Raja Wapol dan pasukannya meninggalkan kerajaan tanpa bertempur terlebih dahulu begitu mengetahui kekuatan Blackbird. Akibat sikap pengecut kubu Wapol, pasukan Dalton harus berjuang menahan serangan sampai akhirnya Blackbird pergi. Mengetahui penyakit Nami yang cukup parah, Dalton menyarankan agar Nami dibawa ke kastil kerajaan yang ada di puncak gunung. Alasannya, kastil itu diduduki oleh seorang dokter hebat bernama Kureha. Luffy pun tidak peduli jika Kureha dianggap sebagai penyihir yang memiliki monster, karena tujuan utamanya adalah menyembuhkan Nami. Setelah itu, kru topi jerami membawa Nami ke tempat peristirahatan sementara. Nah, sebenarnya ada jalur alternatif untuk mencapai puncak gunung. Namun jalur itu akan membutuhkan banyak waktu untuk dilalui. Sedangkan penyakit Nami akan semakin parah jika tidak segera ditangani. Berkaca dari situasi ini, Luffy dan Sanji sepakat membawa Nami ke puncak gunung dengan mendaki karena cara itu adalah cara yang paling cepat. Sementara Usopp dan Zoro akan bertahan di tempat untuk menjaga Vivi. Cerita lalu memperlihatkan masa kecil Vivi saat menyaksikan rapat yang melibatkan orang-orang berpengaruh. Ternyata rapat ini mengundang Wapol, sang raja Drum Kingdom. Nefertari Cobra yang merupakan ayah Vivi dan Raja Alabasta juga menghadiri rapat. Lantas saat rapat masih berlangsung, Cobra melayangkan kritik tajam kepada Wapol. Ternyata Wapol adalah raja yang kejam, serakah, dan semena-mena bertolak belakang dengan ayahnya. Karena kepemimpinan buruk Wapol inilah, Cobra bisa mengetahui rakyat Drum Kingdom sedang menderita. Usai rapat berakhir, Wapol menampar Vivi di hadapan umum untuk membalas kritik ayahnya. Demi menjaga hubungan Alabasta dan Drum Kingdom, Vivi akhirnya memaafkan perbuatan Wapol dan tetap bersikap rendah hati. Setelah itu, Igaram berusaha menenangkan Vivi yang sebenarnya sedih akibat ditampar oleh Wapol. Kejadian ini pun diam-diam disaksikan oleh Dalton yang kala itu masih menjadi pengawal Wapol. Kembali ke masa sekarang, Luffy yang menggendong Nami bersiap mendaki gunung bersama Sanji. Jika diamati, struktur gunung bersalju ini lebih menyerupai tebing sehingga pendakian akan sangat berbahaya. Dalam prosesnya mereka harus menahan hawa dingin yang menusuk akibat adanya badai salju. Saat mendekati titik puncak, Luffy sempat terpeleset ke bawah. Beruntung Luffy bisa kembali menstabilkan posisinya. Sesaat setelahnya Sanji jatuh akibat terkena longsoran es. Tak mau Sanji tewas, Luffy dengan tubuh elastisnya langsung meraih Sanji dan terpaksa melemparkannya ke puncak karena tekanan situasi. Selang beberapa menit, Luffy berhasil membawa Nami ke puncak dan mendapati Sanji hilang kesadaran. Usai melihat kastil tujuannya, Luffy tumbang akibat terkena hipotermia. Lantas sebelum pingsan, Luffy memohon kepada sesosok monster yang menghampirinya agar makhluk itu mau menolong Nami dan Sanji. Beberapa waktu kemudian, Nami terbangun di kastil dengan kondisi kesehatan yang membaik. Kureha lalu datang memperkenalkan diri dengan didampingi oleh monster kecil yang sejak tadi mengawasi Nami. Rupanya kondisi Nami bisa membaik berkat perawatan Kureha dan si monster. Kureha akhirnya mengancam akan membunuh Nami jika ia nekat pergi saat belum sembuh total. Tak lama berselang, Luffy datang dalam keadaan panik karena mengira dirinya akan dimasak oleh Kureha. Luffy juga menentang keberadaan si monster karena belum mengetahui kebenarannya. Dari sini, Kureha membuat klarifikasi agar Luffy dan yang lainnya tidak lagi salah paham. Jadi, monster kecil yang bernama Chopper mampu mengubah ukuran tubuhnya. Chopper pun menjadi asisten Kureha dalam mengobati pasien. Nah, sebenarnya Chopper adalah monster besar yang membawa kelompok Luffy ke dalam kastil. Kureha pun berusaha menyembuhkan hipotermia Luffy dengan merendamnya di dalam air panas. Sedangkan Sanji menjalani perawatan untuk menyembuhkan tulang rusuknya.
Nami lalu memastikan Kureha bukanlah penyihir seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Luffy akhirnya mulai tertarik pada Chopper begitu menyadari wujud kecilnya yang imut. Saat berusaha mendekati Chopper, Luffy terkejut karena makhluk itu mampu berbicara layaknya manusia. Touch it, you hear me? Begitu waktunya sudah tepat, Kureha menceritakan asal-usul dan masa lalu Chopper untuk menjawab semua pertanyaan kelompok Luffy. Jadi pada suatu malam, Chopper dalam wujud besarnya berhasil kabur dari para warga. Ternyata mereka berusaha membunuh Chopper karena meyakini ia adalah monster jahat. Setelah itu, ada seorang dokter bernama Hiruluk yang berusaha melarikan diri dari prajurit kerajaan. Hiruluk lalu bersembunyi bersama Kureha yang selama ini mengenal baik Hiruluk. Nah, ternyata saat itu Wapol berupaya mengumpulkan semua dokter di Drum Kingdom secara paksa. Mereka yang ditangkap akan dikurung di kastil dan dipaksa bekerja untuk Wapol. Adapun dokter yang menolak atau melawan akan dieksekusi sebagai pemberontak. Saat situasinya kembali aman, Hiruluk bergegas pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Hiruluk tak sengaja menemukan Chopper yang waktu itu masih belum memiliki nama. Usai membuktikan bahwa ia bukanlah dokter jahat, Hiruluk membawa pulang Chopper agar ia bisa mengobati luka tembaknya. Melihat kebaikan Hiruluk, Chopper akhirnya mau membuka diri dan bercerita banyak. Jadi sejak kecil, Chopper hidup sebatang kara dan diasingkan oleh sesama rusa kutub karena ia terlahir dengan hidung berwarna biru. Lantas saat kelaparan, Chopper memakan buah iblis tanpa mengetahui efeknya. Dari buah iblis itulah Chopper mendapatkan kemampuan berbicara dan mengubah bentuk tubuhnya. Chopper pun tidak berani berbicara di hadapan manusia karena manusia pasti akan menyiksa atau membunuh Chopper karena memiliki kemampuan yang tidak wajar. Selesai mendengarkan cerita tadi, Hiruluk pun memberikan nama Tony Chopper untuk sang monster yang malang. Nama Chopper pun diberikan karena Hiruluk merasa tanduk Chopper bisa digunakan untuk menebang pohon. Seiring berjalannya waktu, Chopper hidup damai bersama Hiruluk. Lantas setelah mereka bertengkar untuk pertama kalinya, Hiruluk memberikan sebuah topi untuk Chopper sebagai tanda perdamaian. Lebih jauh lagi, Hiruluk menunjukkan sebuah bendera bajak laut yang selama ini ia simpan. Bagi Hiruluk, bajak laut adalah petualang yang pantang menyerah dalam mewujudkan impiannya. Hiruluk juga menilai simbol tengkorak yang menjadi ciri khas bajak laut bermakna bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Nah, dalam konteks medis, Hiruluk berkeyakinan makna simbol tengkorak adalah tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Lantas dalam satu kesempatan, Hiruluk mengutarakan impiannya untuk menghapus penderitaan rakyat akibat kepemimpinan buruk Wapol. Guna mewujudkan impiannya, Hiruluk melakukan penelitian untuk menciptakan obat yang diharapkan bisa mendamaikan hati rakyat. Beberapa waktu kemudian, Hiruluk tiba-tiba mengusir Chopper dari rumahnya. Padahal sebelum kejadian itu, hubungan mereka baik-baik saja. Setelah itu, Chopper diam-diam memata-matai Hiruluk yang sedang berbicara dengan Kureha. Ternyata Hiruluk mengidap penyakit mematikan yang tidak bisa disembuhkan. Hiruluk pun terpaksa mengusir Chopper karena ia tidak mau sang monster sedih akibat mengetahui penyakitnya. Jika nanti ia mati, Hiruluk meminta Kureha untuk melanjutkan penelitiannya dan merawat Chopper. Kureha pun menolak keras permintaan ini meskipun ia sudah mengetahui Hiruluk sedang sekarat. Hari demi hari pun terus berlanjut sampai Chopper datang sambil membawa jamur yang dipercaya oleh warga bisa menyembuhkan segala penyakit. Ternyata Chopper terluka dalam upaya mendapatkan jamur penyembuh karena tumbuhan itu terletak di lembah maut. Hiruluk akhirnya dengan senang hati menerima jamur untuk menghargai jerih payah Chopper. Hiruluk juga akan mengajari Chopper ilmu kedokteran agar nanti ia bisa merawat Hiruluk sebagai pasien pertamanya. Setelah itu, Hiruluk mengkonsumsi sup berbahan jamur penyembuh. Hiruluk lalu bersiap pergi ke kastil Wapol karena ia akan mengobati dokter yang jatuh sakit. Mengingat aksinya bisa mengundang bahaya, Hiruluk melarang Chopper untuk ikut. Saat Hiruluk sudah pergi, Kureha mengunjungi rumahnya dan bertemu dengan Chopper.
Nah, di momen ini Chopper membaca buku yang menunjukkan bahwa jamur penyembuh memiliki simbol tengkorak. Terpengaruh oleh keyakinan Hiruluk, Chopper menyimpulkan simbol tengkorak bermakna bisa menyembuhkan segala penyakit. Kureha akhirnya memarahi Chopper sambil meluruskan bahwa simbol tengkorak bermakna kematian. Kureha juga menekankan tidak ada yang namanya obat penyembuh segala penyakit, sehingga itulah sebabnya manusia membutuhkan dokter. Kureha akhirnya memastikan manusia yang memakan jamur tersebut akan tewas dalam waktu 1 jam akibat keracunan. Dugaan Kureha, Hiruluk sudah mengetahui efek mematikan jamur dan nekat memakannya karena ia sangat menyayangi dan menghargai usaha Chopper. Kini Chopper pun larut dalam penyesalan karena ia baru mengetahui jamur pemberiannya akan segera membunuh Hiruluk. Sementara itu, Hiruluk tiba di kastil dan menghadap Wapol. Hiruluk lalu baru mendapati kasus dokter yang sakit di kastil hanyalah berita palsu untuk memancing kedatangannya. Wapol akhirnya memerintahkan agar Hiruluk dieksekusi karena menolak bekerja untuk sang raja. Lantas saat akan ditembak mati, Hiruluk melancarkan serangan bom bunuh diri sambil mengucapkan terima kasihnya kepada Chopper. Shoot! Selang beberapa menit, Chopper tiba di area kastil dan menemukan tanda-tanda kematian Hiruluk. Chopper lalu mengamuk hingga ia menggunakan wujud besarnya. Dalton lalu diam-diam menenangkan Chopper sambil mengungkapkan bahwa Hiruluk sudah menganggap Chopper sebagai anaknya. Tersentuh oleh hal ini, Chopper akhirnya batal menyerang kastil dan mengikuti desakan Dalton untuk kabur. Nah, ternyata Wapol sebenarnya memerintahkan Dalton untuk membunuh Chopper. Setelah itu, Kureha mulai simpati melihat kondisi Chopper. Karena hal ini, Kureha memenuhi permohonan Chopper untuk mengajarinya ilmu kedokteran. Sejak saat itulah Chopper menjadi asisten Kureha. Usai mengetahui asal-usul dan masa lalu Chopper, perasaan kelompok Luffy menjadi campur aduk. Luffy lalu membuat bendera bajak laut peninggalan Hiruluk berkibar demi menyembuhkan luka batin mendalam Chopper akibat kematian Hiruluk. Di lain pihak, Zoro dan Usopp sedang mendampingi Dalton berjaga di pos benteng. Dalton lalu mempercayakan tugasnya kepada Zoro untuk sementara karena ia akan memeriksa asap yang terlihat dari kejauhan. Saat menyusuri hutan yang dekat dengan lokasi sumber asap, Dalton yang beraksi sendirian dipanah oleh prajurit Wapol. Dalton lalu dibawa ke perkemahan Wapol yang menjadi lokasi sumber asap. Rupanya perkemahan itu bukan hanya dihuni oleh Wapol, tetapi juga prajuritnya dan dokter yang ditahan. Wapol lalu memamerkan kekuatan buah iblisnya di mana ia mampu melahap benda apapun. Wapol juga mampu mengubah dan menggabungkan apapun yang ia makan menjadi sesuatu yang ia inginkan. Tak lama kemudian, Dalton menggunakan kekuatan buah iblisnya sehingga ia pun berubah menjadi manusia setengah bison. Sayangnya, serangan Dalton dalam wujud ini berhasil diatasi oleh Wapol. Di lain pihak, Miss All Sunday diam-diam menemui Vivi. Miss All Sunday lalu memperingatkan Wapol kini memiliki kekuatan iblis dan akan segera menyerang untuk kembali merebut tahtanya. Miss All Sunday juga meyakini kru topi jerami akan menjadi target serangan Wapol karena berusaha melindungi kerajaan dan rakyatnya. Rupanya, Miss All Sunday memberitahu semua hal ini untuk menguji apakah kru topi jerami dan Vivi bisa menghentikan Wapol atau tidak. Di akhir pertemuan, Miss All Sunday menyerang mental Vivi agar ia tidak yakin bisa menyelamatkan Alabasta dari Mr. Zero. Setelah itu, Vivi memperingatkan Zoro dan Usopp soal kembalinya Wapol. Kini Vivi merasa harus memperingatkan Luffy secepatnya karena hanya Luffy yang dianggap mampu mengalahkan Wapol. Usopp lalu memberikan alat pengait ciptaannya kepada Vivi agar ia bisa mencapai puncak gunung dan menemui Luffy di kastil. Di waktu bersamaan, Sanji menceritakan kisah masa lalunya yang emosional kepada Nami. Jadi, Sanji bisa jago memasak karena ia sering membuatkan makanan untuk ibunya yang sakit-sakitan. Ibu Sanji pun meninggal dunia di saat kemampuan memasak Sanji sudah mendekati juru masak profesional.
Lantas, sejak menjadi chef hebat, Sanji selalu memasak setiap hidangan sebagai bentuk rasa sayang kepada mendiang ibunya. Waktu pun terus berlanjut hingga Vivi berhasil mencapai kastil dan memperingatkan soal kembalinya Wapol. Mengingat kedatangan Wapol akan memicu pertempuran, Kureha memilih pergi melalui jalur rahasia agar ia bisa menuruni gunung dengan cepat dan terhindar dari efek perang. Kini kelompok Luffy bersiap membawa Nami menuruni gunung dan menaruhnya di tempat yang aman dari Wapol. Saat sudah menuruni gunung, Kureha tak sengaja menemukan Dalton dalam kondisi terluka cukup serius. Kuat dugaan Dalton berhasil kabur dari perkemahan Wapol usai melalui pertarungan sengit. Kureha akhirnya terpaksa mengobati Dalton karena pria itu bersikeras akan melawan pasukan Wapol demi melindungi rakyat. Sementara itu, Zoro dan Usopp membantu proses evakuasi warga sipil karena desa tempat tinggal mereka akan segera diserang oleh pasukan Wapol. Usai menuntaskan proses evakuasi, Zoro, Usopp, dan pasukan sipil bersiaga di area benteng. Tak lama kemudian, pasukan Wapol berhasil menerobos benteng dan memasuki desa. Ternyata pasukan Wapol adalah monster. Adapun mereka semua awalnya adalah manusia yang berubah menjadi monster akibat dilahap oleh Wapol. Kelompok Zoro akhirnya bertarung melawan pasukan Wapol dengan segenap kemampuan mereka. Di saat kelompok Zoro mulai kewalahan, Dalton datang membantu dengan wujud manusia setengah bison. Usopp pun terkejut karena baru mengetahui Dalton adalah pengguna kekuatan buah iblis. Saat pertempuran masih berlanjut, Kureha ikut membantu dengan keahlian menembaknya. Kembali ke kastil, Sanji sedang menyiapkan Nami agar ia bisa membawanya menuruni gunung. Chopper lalu menggunakan wujud besarnya sebagai peringatan agar Sanji mengizinkan Chopper untuk mengganti infus Nami dengan versi portable. Di saat Chopper masih kesal dengan penolakan Sanji, dua prajurit Wapol datang ke lokasi. Mau tidak mau, Chopper dan Sanji bekerja sama melawan mereka demi melindungi Nami. Lantas di sepanjang pertarungan, Chopper dan Sanji kesulitan mengatasi serangan musuh. Namun begitu menemukan chemistry, Chopper dan Sanji mulai membalikkan keadaan. Hingga akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan dua prajurit Wapol. Beberapa menit sebelumnya, Wapol memasuki kastil saat Luffy dan Vivi bersiap menyusul Nami dan Sanji. Lantas di awal pertemuan, Wapol menegaskan misi utamanya untuk kembali merebut tahta Drum Kingdom. Ternyata Wapol saat ini juga menjadi kapten kelompok bajak laut yang bernama Bleak King. Luffy dan Vivi akhirnya bekerja sama melawan Wapol karena mereka tak ingin orang kejam seperti Wapol kembali menjadi pemimpin. Saat pertarungan semakin sengit, Luffy berusaha menahan serangan Wapol yang akan menembakkan meriam dari dalam mulutnya ke arah Luffy. Berkat bantuan Vivi, Luffy berhasil mematahkan serangan itu hingga akhirnya Wapol terkena tembakan meriamnya sendiri. Tak lama kemudian, kelompok Sanji datang menyusul Luffy. Selang beberapa detik, Wapol bangkit dan kembali menyerang. Wapol lalu menembakkan meriam ke bendera bajak laut peninggalan Hiruluk. Setelah berhasil melindungi bendera, Luffy kembali bertarung melawan Wapol. Berkat bantuan Vivi dan Chopper, Luffy berhasil mematahkan serangan maut Wapol. I got you. Luffy dan Sanji lalu melakukan serangan gabungan hingga akhirnya Wapol terpental jauh dan kalah. Dengan demikian, kru topi jerami berhasil menyelamatkan rakyat Drum Kingdom. Di saat bersamaan, pasukan monster kembali menjadi manusia karena mereka terbebas dari efek kekuatan Wapol. Saat situasi di desa sudah mulai aman, Kureha melihat semua dokter kembali setelah sekian lama ditahan oleh Wapol. Kureha lalu meminta mereka untuk segera mengobati korban dari perang melawan pasukan monster. Pada malam harinya, Kureha membawa kelompok Zoro dan Dalton ke kastil melalui jalur rahasia. Kelompok Zoro lalu berkenalan dengan Chopper. Sedangkan Dalton berterima kasih kepada Luffy dan kru topi jerami karena berhasil menyelamatkan rakyat dari ancaman Wapol. Setelah itu, Luffy mengajak Chopper untuk bergabung dengan kru topi jerami agar ia bisa menjadi dokter mereka.
Chopper akhirnya menerima ajakan ini karena kru topi jerami siap menerima Chopper apa adanya. Lantas sebelum pergi bersama kru topi jerami, Chopper berpamitan terlebih dahulu kepada Kureha. Di luar dugaan, Kureha melarang Chopper menjadi anggota kru topi jerami karena ia meyakini Chopper takkan mampu bertahan hidup di lautan. Namun Chopper bersikeras karena dengan menjadi anggota kru topi jerami, ia bisa mewujudkan impiannya untuk menjadi bajak laut. Chopper akhirnya pergi di saat Kureha masih menentang keputusannya. Setelah itu Chopper menggunakan wujud menyerupai rusa normal agar ia bisa menarik kereta luncur. Dalton lalu mengantar keberangkatan kru topi jerami sambil mendukung mereka. Di tengah perjalanan, Chopper menggunakan jalur ekstrim agar kru topi jerami bisa mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan. Sesampainya di kapal, Chopper baru ingat bahwa ia seharusnya membawa tas perbekalannya yang tersimpan di kastil. Nami lalu datang sambil membawakan tas itu untuk Chopper. Ternyata sebelum kereta luncur digunakan, Kureha diam-diam memasukkan tas itu ke dalam kereta sebagai bentuk dukungan untuk Chopper. Kembali ke kastil, Kureha menunjukkan obat hasil penelitian Hiruluk kepada Dalton. Atas permintaan Kureha, Dalton menggunakan meriam untuk menembakkan obat ke langit Drum Kingdom. Ternyata obat ciptaan Hiruluk itu adalah ramuan yang mampu menciptakan hujan salju menyerupai bunga sakura. Lantas di tengah hujan, rakyat yang sebelumnya putus asa akibat kejahatan Wapol kini bisa bangkit karena tersentuh oleh keindahan bunga sakura. Rupanya hujan bunga sakura adalah cara Hiruluk untuk memulihkan semangat hidup rakyat agar nanti mereka mau memperbaiki kondisi Drum Kingdom. Setelahnya, Dalton menilai bahwa Luffy adalah orang yang spesial. Sedangkan Kureha merasa tingkah laku Luffy mirip dengan Raja Bajak Laut Roger. Keesokan harinya, kru topi jerami mengadakan pesta untuk merayakan kehadiran Chopper sebagai anggota baru. Adapun kru topi jerami kini berlayar menuju Alabasta karena Vivi ingin segera menyelamatkan kerajaannya. Karena kru topi jerami siap menjadi sekutunya, Vivi akhirnya berbagi informasi penting. Ternyata Vivi dan Igaram berhasil membongkar identitas asli Mr. Zero yang selama ini sangat dirahasiakan. Sementara di pos komunikasi Angkatan Laut yang telah diserang oleh Baroque Works, Smoker menemukan petunjuk penting dari rekaman percakapan Mr. Zero dan Sanji. Dari petunjuk ini, Smoker bisa menyimpulkan bahwa Baroque Works dan kru topi jerami akan berada di Alabasta. Smoker dan Tashigi akhirnya pergi ke kerajaan itu agar mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan. Di lain pihak, Miss All Sunday menemui Mr. Zero untuk melaporkan kekalahan Wapol. Dalam kesempatan yang sama, Miss All Sunday mengungkapkan bahwa ia telah memerintahkan para agen Baroque Works untuk berkumpul di Alabasta. Ternyata nama asli Mr. Zero adalah Sir Crocodile. Dan menariknya, status Bounty Crocodile telah dicabut oleh pemerintah dunia. Di sisi lain, nama asli Miss All Sunday adalah Nico Robin yang memiliki bounty 79 juta berry. Lebih jauh lagi, Crocodile dan Robin menjadi sekutu karena mereka memiliki tujuan yang sama, setidaknya menurut keyakinan Crocodile. Kini Crocodile bersiap menjatuhkan Alabasta agar ia bisa selangkah lebih dekat untuk menemukan One Piece. Dan series pun akhirnya selesai. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!